Pas gue udah turun baru dimundur gantian. Itu gue sambit tuh gagang, gue balik badan dari situ. Temen gue teriak ada, "Be awas, lu di belakang lu ada yang mau bacok." Gue nengok belakang, tentunya disambit bernya. disambit. Iya. Sampai pala gue jatuh tuh CR di atas pala gue tuh. Untung aja dia nggak terlalu ini kali ya. Itu katanya CR nyangkut di sini. Nyangkut di sini. Nyangkut. Gue ngehnya baru sampai tongkrongan gue lagi, tongkrongan SMP di TPA. Gue baru ngehnya di situ. Gue itu juga dari temen gue ngehnya, "Be itu ada apaan di tangan lu?" "Oh iya CR masih gantung di sini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bre di channel gue Viko Rasan. Nah kali ini gue pengen bikin konten yang berbeda nih bre. Tapi topiknya tentang kita ngobrol santai lagi sih bareng teman-teman gue nih, anak-anak Senopati. Nah topiknya ini bukan cuman satu tema doang. Temanya ini ada tentang horor, kriminalitas, sama ibaratnya ya, tawuran-tawuran pelajar lah, kriminalitas juga sih jatuhnya gitu. Maksud gua biarin dede orang sendiri dah yang kenalin dah. Cong, dari lu dah, nama lu siapa ya? Gue Pecong, Dipanggilnya Apis. itu balik anjing. Oh iya, nama gue Apis, dipanggil Pecong. Samping lagi Nama gue Rizky. Ki. Dipanggilnya Panggilnya Toti. sih. Sampingnya lagi Nama gue Rafli, dipanggilnya TB. yang bener lah. Nah kali ini gue pengen ngebahas tentang apa dulu nih bre nih enaknya nih. Dari siapa dulu nih? Rafli. Dari Rafli dulu. Dari lu dulu be. Terserah. Hah? Oke. Terserah. Kalau dari lu dulu nih, lu pengalaman horor lu minim ya? Kurang. Cuman maksud gua sekarang pergaulan lu dulu sebelum lu kembali lagi ke Senopati, lu kemana dulu? Wah jauh gue. Berkelana. Ya? Dengar-dengar sih lu sempet jadi gangster lah juga ya? Gangster yang ibaratnya kayak ya yang sempat viral sih jatuhnya. Ya sempat juga. Sebut aja lah gangster mawar. Nih, lu kan ibaratnya bukannya sombong ya, gue bangga juga sih sebagai ibaratnya lu kan di luar nama lu ada juga dah, ya kan, baik yang kenal juga dah. Lu awal mulanya itu sebelum lu bisa terkenal itu tuh, bisa seberani itu, lu kayak gimana cerita perjalanan lu? Ya awalnya sih gue nongkrong doang sih sama temen-temen gue yang dari lulusan gue SMP, dari Mei kan tuh dulu SMP gue. Nongkrong ya kenal temen baru, punya banyak temen baru, ya disitulah gue kenal sama temen gue yang ada anak gangster. Situ gue diajak-ajak. Enggak maksud gue dari awal lu tawuran, awal pertama kali tawuran, entah itu lu dari SD, SMP, apa dari mana? Mulai lu kenal gitu. Awal gue banget tuh itu dari SMP. Momen gue mengenal dunia tawuran itu zaman pas gue SMP sih. Di Mei ya? Di Mei. Kelas 1 tuh? Kelas 1. Itu lu udah Kelas 1 udah ikut-ikutan tawuran lah. Ikut-ikutan tawuran? Kenapa itu lu, maksud gue awal-awal itu kena tataran atau kayak gimana? Iya kena tataran kayak pakai pelajar umumnya, kena tataran juga, ikut-ikut lah. Disuruh alumni kan dulu namanya juga kita gila hormat sama alumni kan. Iya sih, kebanyakan alumni iya yang buat nyodorin ayo tawuran lama kelamaan. Tadinya sih sebenarnya gue nggak suka tawuran kayak kekerasan gitu, nggak suka. Lama kelamaan jadi wah asik juga sih ya kan. Oh ya udahlah ikut-ikut aja tawuran. Terus dan nyampe sekarang ya keterusan lah. Maksud gue kan itu kan lu kan tawuran itu kan dulu kan yang gue kenal lama lu kan lu dari SD itu kan lu nggak bengal lah. Iya. Maksud gue kan orangnya juga penurut lah sama orang tua gitu. Iya. Ya terkenal anak perumahan. Cuman lu sampai bisa seberingas ini tuh lu gimana? Ya itu. Gara-gara penataran apa lingkup sekolah lingkup bukan penataran sih sebenarnya. Lingkup sekolah lebih ke ini sih, lebih ke lingkupnya doang. Yang maksa lu buat ibaratnya ngikut gitu. Nggak maksa juga sih sebenarnya, dia nggak maksa. Cuman dia kemauan diri sendiri gitu. Iya, ada kemauan diri sendiri juga buat terjerumus ke dunia kayak gitu. Dari awalnya gitu, ikut-ikutan, nongkrong. Ya itulah jadinya ikut-ikut tawuran.
Tapi yang paling berkesan itu menurut lu nih jatuhnya yang paling momen yang gak bisa lu lupain tentang hal ribut gitu pas lu sama siapa itu? Yang sama anak mana lah gitu. Gue pernah yang gak gue lupain tuh gue ada sesi ada part 2 nih sebenarnya. Yang satu gue yang gak bakal gue lupain yang pas gue lawan Slayer di Blok O. Iya, itu emang dari awal tuh emang rival SMP gue sama SMP dia. Menang kalah. Tapi di situ gue di Blok O gue bisa menang di situ gue yang gak bakal gue lupain. Dan kedua ya itu gue ikut dulu kan SMP gue gabungan sama anak 161 sesat lah dibilang, disebutnya namanya sesat. Di situ gue ikut-ikutan pertama sih nggak ada niatan tawuran, cuman mau nonton futsal doang niatnya. Terus temen gue tiba-tiba bawa golok. Terus ya udah gue lawan lah tuh anak SMK, ada anak SMK deh di situ. Ya di situ ya gue cobalah ya kan beranikan diri SMP lawan SMK. Terus ya udah di situ gue ketangkep sehari 3 polsek lah. 3 polsek dalam sehari, itu yang gak bakal gue lupain. Buset dulu. Kalau misalnya contoh kayak lu ngebagi-bagi orang pernah gak lu? Ngebacok atau gimana gitu? Ya kalau orang tawuran sih pasti pernah lah ya. Kalau nggak gini dah, awal nama lu terangkat gitu di Mei, awal nama lu muncak gitu, ya dan itu. lu dikenal kepalanya gitu. Pas lu ngelawan siapa gitu? Lawan Wijaya. 12 Wijaya, ya SMP 12. Di mana tuh kejadiannya? Kejadiannya di depan sekolahnya dia. Lu ngandangin? Ya, gue ngandangin. Cuman di situ Wijayanya rame, ya gue cuman 9 orang lah. 9 orang. Terus dia juga full BR kan. Anak angkatan gue pada nggak ada megang BR, cuman senjata tajamnya cuman golok doang sama corbek, udah itu doang. Dua doang. Itu yang megang posisinya lu. Tadinya gue nggak boleh turun sama alumni gue. Karena sebabnya kenapa? Sebabnya pengen ngeliat temen-temen gue yang lain dulu ributnya kayak gimana. Oh, karena alumni lu ibaratnya udah pede banget dah sama lu deh. Iya katanya gitu sih, tapi kan ya udah ya namanya satu angkatan pasti ada nggak teganya kalau teman kocar kacir kan. Kalau kabur gitu ya udah gue nyolong waktu sedikit gue sama alumni gue. Tapi ya posisinya tuh pas di situ lu ngeributin. Tapi yang jebol siapa dia? Hitungannya sih draw sih. Sering. Iya, karena kan sebelum itu gue mundur tuh, sebelum gue turun kan mundur, pas gue udah turun baru dimundur gantian. Hitungannya sih draw. Berarti bener-bener berkesan lah bagi lu gitu. Ya, yang nggak bisa lu lupain gitu. Ya entah itu nyawa lu ibaratnya lu mikirnya. Oh, nyawa gue itu. Wah, di Barito. Udah di depan muka nih. Iya, di Barito sama anak Mistik bersatu deh, Mistik Albes dia. Itu yang hampir kena banget gue tuh di situ. Sama ada deh temen gue, sekarang jadi temen gue sih emang. Ada namanya Danang. Itu sekarang jadi temen gue sih. Dulu emang pasti SMP masih bela-bela nama SMP masing-masing kan. Sekarang sih udah jadi temen. Itu doang sih gue, gara-gara itu pengen dibacok gue sama dia. Enggak, posisi ributnya gimana? Posisi lu sampai begitu. Wah, bener-bener mepet banget kayak anak STM Bogor lah. Tomprok-tomprokan nih. Tomprok-tomprokan. Nah, itu posisinya lu ngegelar sendiri dulu atau gimana? Enggak, bertiga gue ngelar rapet, gue bertiga. Yang lainnya temen-temen gue biasa, pada nggak jelas. Nah di situ ya udah gue bertiga doang. Gue lawan Mystic Al, ya udah. Abis itu gue BR gue ya, namanya juga BR Bayoran. Ya kan, digoreng tinggal gagangnya doang, gimana dong ya kan. Ya udah, gue sambit tuh gagang, gue balik badan. Dari situ temen gue teriak, ada be awas lu di belakang lu ada yang mau bacok. Gue nengok belakang, tentunya disambit BR-nya. Iya, sampai pala gue jatuh tuh CR di atas pala gue tuh. Untung aja dia nggak terlalu ini kali ya. Sekarang sih jadi temen gue emang orang itu gitu. Sekarang udah nggak ada apa-apaan sih. Itu mah dulu cerita dulu kan, ini jangan dilakuin lagi. Mantap. Maksud gue ya, kalau rival mah rival di masanya aja dah kan. Rival di masanya. Sekarang udah jadi friend. Emang maksud gue emang lebih baik begitu, Bre. Kalau soal pertemanan gitu. Kalau masalah kena, lu pernah kena? Kena. Apaan? Ini itu pas kapan tuh? Ini kena pas lagi di jembatan Kalisari. Di mana, daerah mana itu? Kalisari itu daerah Jakarta Timur deh kalau nggak salah. Oh, itu pas lu ngikut gangster. Pernah kena di situ. Posisinya itu sampai lu kebacok gitu gimana?
capek lari pak. Terus akhirnya lu lawan balik. Gue pasrahkan diri sama Tuhan pak. Udah gue ikhlasin aja diri gue. Itu jalurnya naik turun soalnya pak, flyover. Lu naik turun, lu lari posisinya. Lari itu gue lepas gue berserah aja kepada Tuhan pak. Gimana lah gue ujung-ujungnya kan hasilnya. Totonya begini doang, ya udahlah, terima aja. Yang pas lu dibacok lu nangkis. Refleks. Gue refleks begini. Terus tiba-tiba ya udah. Tapi dia nggak ngebacok lo lagi, cuma sekali doang gitu. Iya, dari sekali itu langsung gue dapat hentakan buat lari. Oh, hentakan karena emang udah berasa ya. Iya, langsung gue lari tuh di situ. Bener-bener lari, tadinya gue jalan. Pas dibacok baru gue lari. Total gue lari udah habisin napas terakhir. Itu katanya CR nyangkut di sini lu. Nyangkut di sini. Nyangkut. Gue ngehnya baru sampai tongkrongan gue lagi, tongkrongan SMP di TPA. Gue baru ngehnya di situ. Gue itu juga dari temen gue. Ngehnya, "Be, itu ada apaan di tangan lu?" Gue, "Oh iya, CR masih gantung di sini." Di situ. Tapi lu maksud gua beda sama anak-anak zaman sekarang ya kan, kebanyakan zaman sekarang kan sombongnya kan dia ngisi. Pasti pakai ilmu dah. Pasti. Karena ibaratnya kalau tawuran sekarang sih kalau gue lihat sih bukan manusia lagi bre yang ribut bre. Itu udah Bahasa setan. anak tawuran mah robot. Iya. Robot. Agoy udah. Kalau zaman sekarang tuh udah ngaco lah. Guy. Beda sama zaman dulu ibaratnya kalau misalnya zaman kita ya Cong ya. Maksud gue kalau walaupun orang jatuh kita masih mikir buat ngebacoknya bre, karena masih ada hati nurani bre. Cuman kalau misalnya sekarang kan ibaratnya lu udah pakai isian, udah pakai wapak. Ibaratnya yang ngendaliin diri lu tuh setan bre. Jadi posisinya pasti kalau dia jatuh bawaannya ngebunuh aja. Karena lu diisi gitu. Menurut gue pribadi sih, maksud gue nggak tahu sih kalau tanggapan yang lain gitu kayak gimana. Soalnya kalau setiap tawuran nih pasti ini lawan ini pasti ada korban. Kalau nggak koma tuh minim koma itu, kalau nggak mati udah. Yang kemarin kasus lagi tuh yang di mana sih, yang 2 orang mati tuh gara-gara ngeledekin gangster lagi nongkrong. Gangster ngeledekin dia lagi nongkrong, tapi diributin sama tongkrongannya. Cuma modal nekat 2 orang ketam mati. Nggak tahu tapi di daerah mana. Segitu doang Pi, maksud gue pengalaman lu sebenarnya banyak sih. Sebenarnya banyak sih, cuman ya enggak cuman lah, nanti aja ya, maksud gue mungkin di lain waktu di channel gue juga dijelasin ya, karena ini kan kita kan ngobrol bersama lagi nih, seadanya dulu aja perkenalan.